Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dampak kenaikan harga BBM, produsen tahu di Padang ikut menaikkan harga. Gempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Mentawai hingga nasib ribuan tenaga honor yang terkatung-katung. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Uang mengalir-ngalir bang kok. Ilyas dan Eni tak berkutik saat ditangkap tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Dua kakak beradik ini diciduk saat bertransaksi di depan rumah kontrakannya di Jalan Bypass, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Saat ditangkap, petugas menemukan 2 paket kecil sabu-sabu siap edar. Salah seorang pelaku sempat berusaha membuang paket sabu miliknya ke selokan kamar mandi rumah kontrakannya. Beruntung barang haram tersebut berhasil ditemukan petugas. Kedua tersangka ditangkap setelah polisi mendapat laporan warga yang resah dengan aktivitas mereka. Keduanya sering bertransaksi dan mengonsumsi narkoba bersama teman-temannya di rumah kontrakannya itu. Tim kami langsung mengamankan inisial I, seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba berupa sabu. Dan pada waktu itu kami dapat mengamankan 1 paket kecil. Dia mendapatkan barang tersebut dari E, inisial L, seorang perempuan. Dan kami langsung menuju ke rumah kontrakan inisial E. Dan pada waktu itu di rumah ini kontrakannya juga kami temukan itu 1 paket kecil sabu-sabu. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait asal-usul narkoba yang dijual tersangka. Polisi memburu siapa pemasok yang menyuplai sabu-sabu kepada mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Pasti gue. Ada izin kau mempunyai kau, memiliki kau. Tak ada yang menyangka jika sebelum dijadikan kebun buah, area seluas 3 hektar ini adalah lahan bekas tambang batubara. Usai batubaranya dikuras, lahan ini ditinggal penambang dan menjadi lahan yang gersang. Dengan semangat reklamasi yang terukur, lahan gersang ini berubah bentuk menjadi kebun buah yang hijau dan asri. Tak hanya itu, di kebun buah Kandi, sekitar 10 km dari pusat kota Sawalunto ini, juga terdapat peternakan lebah galo-galo Apis trigona, yakni lebah yang tak bersengat. Hebatnya, madu lebah galo-galo ini mempunyai rasa yang berbeda-beda. Ada rasa jambu, mangga, dan kelengkeng, tergantung lokasi sarangnya. Ide untuk membudidayakan lebah galo-galo di kebun buah Kandi berasal dari pemikiran yang sederhana, yakni agar nektar yang ada pada tanaman buah tak terbuang sia-sia. Bahan penutupnya yaitu propolis. Bunga dari pohon tadi itu selama ini terbuang sia-sia. Dengan adanya galo-galo sebagai alat untuk mengambil nektar tanaman tadi sehingga menghasilkan madu. Jadi pemanfaatan lebih dari lahan pasca tambang ditanamin dengan buah dan konsep ada lebah menghisap mengambil nektar dari tanaman itu sendiri. Selain itu, keberadaan lebah galo-galo juga membantu penyerbukan tanaman buah secara alami. Dengan demikian, keberadaan galo-galo di kebun buah Kandi merupakan sebuah simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini, di kebun buah Kandi terdapat 46 koloni lebah galo-galo. 30 diantaranya telah berproduksi dan menghasilkan hampir 12 kg. Di pasaran, madu lebah galo-galo dijual Rp400.000 per kilogram. Agar menarik, sarang lebah galo-galo dibuat dengan bentuk yang beragam. Ada yang seperti rumah kecil, miniatur jam gadang, hingga kapal pinisi. Keberadaan lebah galo-galo di kebun buah Kandi ini menjadi salah satu daya tarik pengunjung kebun buah. Selain bisa mempelajari aneka tumbuhan buah, pengunjung juga bisa menikmati madu lebah galo-galo langsung dari sarangnya. Saya tertarik karena ini
lahan bekas tambang ya, pasca tambang dijadikan lahan produktif berupa kebun buah. Terus di samping itu di sini juga ada peternakan madu yang nama endemiknya madu galo-galo kalau bahasa orang kita Sumatera Barat ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik di sini, bisa memberikan semacam edukasi bagi masyarakat luas. Karena ini kan bekas tambang dan bisa dijadikan kebun buah subur ini. Jadi kami tertarik untuk melihatnya ke sini. Karena di sini kebun buahnya ada ternak madunya, dan di sini lebah-lebahnya nggak suka gigit, nggak suka jahat, dan nggak suka ngejar-ngejar kita. Dengan azas manfaat yang saling berhubungan, tak mengherankan jika kebun buah kandi menjadi salah satu contoh nyata gerakan green economy yang telah dilakukan Indonesia. Kebun buah kandi dan pembudidayaan lebah galo-galo akan dipromosikan Presiden Jokowi pada pertemuan puncak G20 November mendatang di Bali. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional usai mengunjungi kebun buah kandi. Untuk melihat apa sih praktek hijau yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai level, gitulah, dari level rumah tangga, level masyarakat, pemerintah, dan bagaimana keterkaitan dan hambatan dan peluangnya untuk sustainability lingkungan itu akan ditunjukkan dibawa ke presidensi G20 dan akan memberi gambaran bahwa Indonesia telah melakukan green economy ini, gitu ya. Jadi itu yang akan kami sounding nanti di G20. Kebun buah kandi yang dibangun di lahan bekas tambang batu bara merupakan contoh nyata. Jika dikerjakan sungguh-sungguh, maka reklamasi lahan bekas tambang bisa menjadi objek wisata dan ilmu pengetahuan yang berguna. Sri Louis melaporkan dari Sawalunto. Gempa. Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali diguncang gempa dengan magnitudo 6,1. Akibatnya, 2 warga mengalami luka ringan. Puluhan bangunan rusak, 1 rumah ibadah rusak berat. Gempa yang terjadi Minggu pagi itu berpusat di 147 km barat Laut Mentawai. Sebelumnya, Mentawai juga diguncang gempa dengan magnitudo 6,4 dan berpusat di 161 km barat Laut Mentawai. Di antara gempa besar yang berselang 2 minggu itu, Mentawai telah diguncang 13 kali gempa susulan dengan magnitudo 4,2 hingga 5,3. Hingga kini, ribuan warga di Kecamatan Siberut Barat masih bertahan di pengungsian. Mereka khawatir dengan gempa susulan yang masih saja terjadi. Pakar gempa menyebut 2 kali gempa dengan magnitudo lebih dari 6 tersebut bisa jadi pertanda akan ada gempa yang lebih besar. Pasalnya, gempa yang terjadi berpusat di segmen Mentawai Siberut itu masih menyimpan energi dengan magnitudo di atas 8. Ratusan pengemudi ojek daring berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumbar. Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas aplikator yang tak mematuhi aturan, serta pemerataan tarif seluruh operator. Pengemudi ojek daring perlu mengingatkan pemerintah Sumatera Barat tentang pemerataan tarif ini, karena telah diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani 7 September lalu. Namun fakta di lapangan, masih banyak operator yang memasang tarif seenaknya. Ketua DPRD Sumbar Supardi yang menemui pedemo menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. DPRD akan agendakan rapat dengan dinas terkait dan perwakilan pengemudi ojek daring untuk mencari solusi. Bosan dengan sikap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang selalu tutup mata dengan kerusakan infrastruktur, warga di Pasar Sungai Geringging menanam pisang di jalan yang berlubang. Aksi ini mereka lakukan karena telah bertahun-tahun jalan sepanjang 1 km ini rusak dan tak pernah diperbaiki. Padahal warga telah melaporkannya berkali-kali.
Saat hujan, pengendara tak lagi bisa membedakan lubang dan jalan yang masih utuh. Akibatnya sering terjadi kecelakaan. Warga sekitar telah berupaya menutup lubang tersebut dengan tanah. Tapi hal tersebut tak bisa bertahan lama karena material timbunan tergerus air saat diguyur hujan. Kerusakan infrastruktur dan sarana umum di Padang Pariaman bukanlah hal yang baru. Setiap nagari di kabupaten ini merasakan hal yang sama. Namun anehnya pemerintah kabupaten bergeming dan tak menghiraukan keluhan warganya. Bayi baru lahir ditemukan warga di tengah rawa di kawasan Pulau Awera, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut tanpa terbungkus kain. Saat ditemukan, bayi malang itu separuh badannya terendam air di tengah cuaca hujan deras. Bayi itu ditemukan oleh seorang petugas keamanan kawasan wisata saat menuju pulang ke tempat penginapannya. Ia mendengar suara tangisan bayi dan mendapati bayi tersebut menggigil kedinginan. Temuannya itu kemudian dilaporkan kepada rekan-rekannya untuk menyelamatkan sang bayi. Bayi malang itu dirawat secara intensif di RSUD Mentawai, sedangkan polisi masih mencari orang tua korban yang tega membuang anaknya sendiri. Nasib ribuan tenaga honor di Kabupaten Solok Selatan terkatung-katung. Bahkan beberapa di antara mereka telah dirumahkan secara sepihak. Hal itu terungkap saat perwakilan tenaga honor itu mengadukan nasibnya ke Wakil Gubernur Sumatera Barat. Persoalan ini terjadi setelah pemerintah Kabupaten Solok Selatan tak memasukkan nama tenaga honor yang telah lulus passing grade ini ke calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akibatnya bisa dipastikan tahun depan mereka tak akan diangkat. Padahal mereka telah bertahun-tahun menjadi pegawai honor di Solok Selatan dengan profesi sebagai guru, bidan, dan tenaga medis. Wakil Gubernur Sumbar berjanji akan menuntaskan permasalahan tersebut. Audiensi dengan beliau, apakah sebenarnya permasalahannya? Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.